Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan satu halaman penuh dari ketiga pembunuh Dewa Goku, Vegeta dan Jiren si abu-abu sekarang. Semuanya berdiri bersama setelah dipanggil oleh makhluk yang merasuki Trunks. Pandangan serius di wajah masing-masing dari mereka saat akhirnya sebuah harapan untuk memenangkan pertempuran ini telah muncul. Dengan senyuman di wajahnya dan kesal dengan kebenaran bahwa dia dikecam oleh putranya sendiri, Vegeta membenarkan mereka berdiri di sini seperti badut tanpa tujuan, sementara makhluk di dalam Trunks sedang bertempur untuk nasib mereka. Trunks atau apapun makhluk yang merasukinya, alam semesta ini bukan milik mereka berdua. Ini adalah pertempuran mereka semua dan mereka perlu mengambil kesempatan sekarang sejauh yang mereka bisa lihat. Mereka mengejar tujuan yang sama. Goku pun setuju dengan menontonnya bertarung. Trunks sekarang tampak lebih kuat dari mereka semua jika digabungkan. Ini seperti memiliki Vegito di pihak mereka. Bahkan, dia tidak berpikir Trunks akan sekuat ini. Mereka mungkin benar-benar memenangkan ini karena setelah itu mereka harus melihat apakah dia berubah sebelum pergi. Goku kemudian menoleh ke sampingnya dan berkata pada Jiren bahwa Lucifer menyerangnya lagi. Jiren telah ditusuk cukup dalam dan apakah Jiren butuh Goku untuk menyembuhkannya? Karena mereka sudah kehabisan kacang senju selain penggunaan Ki Angel. Tapi Jiren yang menatap ke depan bahkan tidak menoleh ke arah Goku, tidak ingin disembuhkan dulu karena Goku perlu menyimpan energinya pada pertarungan ini. Selain itu, Jiren merasa luka ini tidak seburuk kelihatannya. Dengan itu, ketiga pembunuh dewa kemudian segera menghilang dari tempat mereka berada. Sementara itu, Trunks yang merasakan kedatangan mereka tersenyum memuji mereka setelah mengumpulkan keberanian. Seketika di belakang Trunks, ketiganya tiba tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tapi Trunks yang tersenyum tidak membiarkan mereka tetap diam dan meminta mereka untuk segera mendekat. Dengan tatapan menyeramkan yang lebih gila dari sebelumnya, Trunks yang kerasukan oleh anak Rani menegaskan apakah mereka ingin mendekat atau tidak. Apakah mereka melihatnya sebagai makhluk? Dia harus mengatakan keberadaan mereka di sini telah memberinya lebih banyak alasan untuk bertahan. Benar-benar sebuah kehormatan untuk akhirnya bertarung di samping dua ayahnya. Dia benar-benar merasa ini adalah sebuah kehormatan untuk akhirnya bertarung di samping dua ayahnya. Seketika, baik Vegeta maupun Goku berbagi ekspresi yang sama-sama bingung. Tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksud oleh Trunks dengan dua ayahnya, padahal hanya Vegeta yang merupakan ayah Trunks. Namun, sebelum keduanya bisa merenungkan lebih jauh atau mengajukan pertanyaan, Jiren yang menatap tegak ke depan tidak memperhatikan kata-kata Trunks. Dia minta mereka fokus karena pertempuran masih berlangsung. Lucifer nampak maju perlahan, setiap langkah kakinya menghantam dan menanamkan dirinya secara mengancam ke tanah. Lucifer berjalan maju dengan kenikmatan di wajahnya, dikelilingi oleh kilat hitam, seolah tingkat kekuatannya terus meningkat. Dia katakan bagaimanapun caranya, bahkan 1 jam setelah transformasinya, mereka berempat telah menemukan cara untuk tetap hidup. Masih melakukan perlawanan, bahkan dia harus memuji mereka. Dia ingin mereka berikan yang terbaik, tapi satu hal yang pasti, para dewa tua berpihak pada mereka juga. Dan Lucifer berharap mereka menonton saat kesempatan terakhir mereka memudar. Seketika berganti kepribadian seperti penderita skizofrenia dengan wajah yang mengerikan, Lucifer melesat maju dalam serangannya. Dan dengan targetnya yang tampaknya tertuju pada seseorang secara khusus. Sampai seketika pukulannya segera menghantam Trunks yang menangkis. Sementara Jiren, Goku, dan Vegeta tampak bingung dengan kecepatannya. Mereka hanya menjadi penonton saat mereka melihat Lucifer bertarung dengan caranya sendiri. Lucifer ingatkan penyembuhan tidak akan menyelamatkan Trunks. Jika Trunks ingin memenangkan ini, Trunks lebih baik keluar dari sana dan tunjukkan padanya siapa makhluk di dalam Trunks sebenarnya. Sambil terus beradu pukulan dengan Trunks, kepercayaan diri yang berlebihan dari Lucifer membuatnya mengejeknya. Meskipun Trunks sekarang mendapatkan bala bantuan, tapi baginya itu sia-sia saja. Yang pertama menyerang adalah Jiren dengan tendangan naik yang dapat dihindari Lucifer begitu mudah dengan menyentakkan lehernya ke belakang pada waktu yang tepat. Tapi tepat di dekatnya terdengar dari suara teriakan pahlawan terbesar di bumi. Goku dan Vegeta akan menjadi yang berikutnya bangkit dengan cepat dengan pukulan terkepal. Lucifer yang hampir seperti sedang berjemur hanya mengintip dan tersenyum. Tapi segera kedua serangan itu terhenti seketika saat dia menghentikan masing-masing dengan telapak tangannya. Tidak ada Saiyan yang bisa memberikan efek. Tapi dalam giliran yang mengejutkan,
Jiren si abu-abu kembali seketika dan tampaknya dilupakan begitu saja oleh Lucifer. Dengan Jiren mendapati dirinya melilitkan tangannya langsung ke leher Lucifer. Kekuatan kasar dan ukurannya masih menjadi masalah, tidak peduli perubahan Lucifer sekarang. Jadi Goku dan Vegeta memiliki kesempatan mereka. Tapi bahkan saat dicekik, Lucifer dengan kakinya yang bebas segera menarik Goku ke depan untuk menghantam lututnya dengan keras ke ulu hati, melumpuhkan Goku seketika. Tapi Vegeta yang melihat rival terbesarnya disakiti tepat di sampingnya tidak bersedia menerima kekalahan lagi. Menggetarkan mulutnya sebelum meledak dalam transformasi yang hebat, seluruh wajahnya hilang dalam cahaya energinya sendiri. Sampai akhirnya kembali ke bentuk iblis Super Saiyan 3-nya yang tertutup oleh listrik biru yang menderu. Vegeta segera meningkatkan segalanya. Pukulannya sudah mulai mendorong balik pada telapak tangan Lucifer, sementara Goku masih mengerang di belakang. Kemudian Vegeta meluncurkan pukulannya menembus penghalang suara dengan percepatannya. Vegeta benar-benar mendaratkan pukulan tepat di wajah Lucifer dengan dampak yang menggetarkan. Kepastian bahwa Trunks berada pada level yang sama dengan Lucifer adalah semua yang dibutuhkan Vegeta untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Rasa sakit terlihat di wajah Lucifer saat pipinya cekung ke dalam. Sementara Jiren di belakang terus menegangkan ototnya, meremukkan batang tenggorokan Lucifer semakin kencang. Tapi Lucifer ingatkan Jiren tidak menahan apa-apa. Segera membalikan keadaan sesuai keinginannya, mengalahkan Jiren dalam sekejap. Lucifer melepaskan diri dengan paksa, menghantamkan sikunya tepat di bawah dagu Jiren dalam prosesnya. Namun segera melompat tepat di belakang Jiren dan meluncur jauh ke arah Lucifer. Dengan tangan di belakang kepalanya, kilat ganas tersimpan di telapak tangannya. Dia bergerak dengan kecepatan cahaya ke arah Lucifer yang nyaris tidak sempat menoleh. Sampai akhirnya Trunks menghantamkan serangan luar biasa itu tepat ke tubuh bagian atas Lucifer, menyetrum Lucifer dalam sengatan listrik kuat yang mengubah seluruh warna tubuhnya menjadi putih dengan teriakan kesakitannya menggema di medan perang. Setelahnya meninggalkan Lucifer yang terbakar dengan asap dan debu dan tampak masih lumpuh di tempat, meninggalkan Trunks yang tersenyum untuk kemudian memerintahkan sisa petarung Z seolah-olah mereka hanyalah pion. Tapi diperintah atau tidak, tujuan mereka tetap untuk mengakhiri Lucifer. Dan kesempatan apapun yang mereka dapatkan akan mereka ambil saat di panel berikutnya mereka terlihat melesat maju. Tapi Lucifer yang kesal hampir tidak selemah yang dikatakan Trunks ketika Goku datang untuk akhirnya mendaratkan serangannya sendiri dengan gerakan kepala yang sederhana. Terbakar atau tidak, Lucifer dengan wajah datar menghindar. Namun saat semua terjadi, di atas Vegito masih mengamati sambil mulai berkata ini berjalan berbeda dari yang dia pikirkan. Anak-anak itu telah memberikan perlawanan yang cukup sengit melawan Lucifer, dan dalam hal ini mungkin sudah waktunya dia akan terlibat. Tiba-tiba dengan senyuman sinis, Vegito mengungkapkan pintu masuknya yang akan datang. Tapi di mana dia berpihak masih tetap menjadi misteri. Namun dalam perubahan cepat, pandangan kita tentang Vegito berubah menjadi Vegito yang baru diperkenalkan pada part lalu. Vegito Omni King lengkap dengan serafim putih dan senyuman percaya diri bahkan di hadapan dewa tua. Sekarang ini Vegito bisa katakan dirinya tidak mengharapkan ini, tapi katakan padanya untuk apa dia berhutang kehormatan atas kehadiran Kastil. Tidak setiap hari seorang dewa bisa bertemu penciptanya. Dari kata-kata pertama Omni King Vegito, Kastil segera menemukan masalah sambil memegang dagunya. Kastil penasaran bagaimana Vegito sudah mengenalnya baik dari wajah dan namanya juga. Baginya itu aneh meskipun dia sering terbawa suasana dengan minuman anggur merahnya. Tapi Kastil tidak percaya dia pernah memperkenalkan dirinya tidak pada satupun dari makhluk ciptaannya sendiri. Namun dengan tawa halus dan senyuman santai yang sangat berbeda dari Vegito yang kita kenal, Omni Vegito tampaknya memiliki semua jawaban. Dia beritahu sebagai Omni King dia bangga karena mengetahui hampir semua hal. Pencarian pengetahuan sama berharganya dengan pencarian kekuatan. Dan itu artinya terutama tentang bagaimana dia dan multiverse ini tercipta. Jawaban mudahnya, Vegito memiliki Juno-nya sendiri yang bekerja secara pribadi di bawahnya. Juno adalah seorang pendeta yang maha tahu dan mampu memberitahu Vegito segalanya dan apapun termasuk siapa Kastil. Di belakang Vegito kita melihat kembalinya Master Zuno yang sama juga seperti yang ada di Multiverse Zeno. Mendengar ini sambil mengangkat jarinya, Kastil menerima penjelasan tersebut dan merasa Juno pasti sejenis tetua bijak yang mengerti segala hal. Diakui itu membuat segalanya lebih mudah kalau begitu.
Tapi tiba-tiba mengubah raut wajahnya menjadi tatapan serius. Dewa tua itu kemudian berkata, jika Pegito tahu kedatangannya, maka Pegito harusnya tahu kenapa dia datang ke sini. Hari ini Kastil datang dengan sebuah tawaran, yaitu tawaran untuk beristirahat sejenak dari kehidupan membosankan yang harus Pegito jalani sebagai Omni King dan menikmati kesenangan seperti yang biasa Pegito lakukan di masa lalu. Tapi dengan senyuman dan tangan di pinggul Omni King, Pegito menjawab bahwa dia tidak akan melangkah sejauh itu. Dia suka menjadi dewa dari segala sesuatu. Segalanya luar biasa ketika semua orang tahu untuk melakukan tugas mereka. Dan di bawah pemerintahannya, begitulah tepatnya segalanya berjalan. Kai tertinggi menciptakan dewa penghancur menghancurkan, dan Angel mengawasi itu semua untuk mempertahankan tingkat panas setiap alam semesta. Mereka tahu apa yang terjadi ketika mereka melampaui batas, dan begitu juga makhluk jahat yang muncul. Pegito tidak meninggalkan mereka pada kekuatan planet masing-masing karena dia selalu menjadi orang yang mengalahkan mereka dengan tangannya yang perkasa. Cukup menyenangkan meski dia merasa akan lebih menyenangkan jika ada tantangan. Setelah mendengar ini, Kastil belum pernah mendengar dewa melakukan begitu banyak hal. Pegito pasti telah bekerja keras dan tampaknya Pegito juga sangat kuat, persis seperti yang Kastil butuhkan. Jadi Kastil ingin tahu apakah Pegito di alam ini adalah yang terkuat dalam sejarah. Dengan senyuman congak yang akhirnya mengingatkan kita lebih banyak pada Ultra Pegito, Omni King Pegito begitu yakin dengan kata-katanya. Dalam hal ini Kastil segera mengulurkan tangannya meminta Pegito menunjukkan kepadanya persis mengapa Pegito mempercayai hal ini. Tapi senyuman ini seketika menghilang menjadi ekspresi terkejut yang tidak biasa di wajah sang dewa, karena sesuatu di depannya baru saja benar-benar berubah. Dalam sekejap Kastil tidak berada di istana Omni King. Tidak ada apapun di sekitarnya sekarang kecuali warna putih. Bahkan dewa tua itu bingung dan kehilangan kata-kata atas lokasinya. Kastil penasaran kenapa dia tidak bisa merasakan tempat ini. Ini tidak terasa akrab, tidak terasa seperti dia yang menciptakan tanah ini. Kastil kemudian dengan cepat menoleh dari kiri ke kanan, tidak pernah dibawa paksa kemanapun dalam hidupnya. Dan yang lebih buruk, Pegito tampaknya telah hilang dari indranya. Tapi kemudian Pegito muncul di langit dan memperingatkan Kastil. Dengan tangan dilipat, Pegito menjelaskan alasan Kastil tidak bisa mengenali tempat ini karena Kastil tidak menciptakannya. Tempat ini Pegitolah yang menciptakannya. Ini adalah tempat pribadinya, tempat yang bahkan Kastil tidak bisa akses. Dan dia pastikan Kastil pun tidak bisa melarikan diri dari sini. Kalimat terakhir itu segera membuat Kastil tercengang karena hal berani itu dikatakan kepada siapapun, apalagi kepada Dewa Tua. Dewa Tua yang tidak mampu melarikan diri dari multiverse-nya sendiri, percaya diri atau tidak, Pegito benar-benar telah membuatnya tertawa. Kastil sampaikan Pegito harusnya beruntung dirinya menikmati candaan ini. Saudaranya Akobel mungkin sudah melenyapkan Pegito hanya karena kesombongannya itu. Tapi yakinlah Kastil bisa pergi kapanpun dia mau. Untuk 1 menit Kastil hanya menatap balik dalam diam, mencoba melihat apakah Omni King ini benar-benar mempercayai kata-katanya. Keduanya menatap lebih lama saat Kastil berbisik apakah dia beneran tidak bisa keluar dari sini. Sampai akhirnya kesadaran menghantam dewa yang sangat kuat itu bahwa benar-benar dia tidak bisa melakukannya. Omni King Pegito segera mulai turun, dibarengi dengan senyuman hangat di wajahnya. Pegito ungkapkan dia tidak akan menjebak Kastil di sini. Pegito tidak di sini untuk membunuh Kastil, jadi Kastil bisa pergi kapanpun. Selain itu, jika Kastil ingin pergi, dia juga bisa membunuhnya dan keluar dari sini dengan bebas. Dengan senyuman canggung di wajah Kastil, dia menyebut Pegito benar-benar sesuatu. Bagaimana Pegito bisa menciptakan teknik seperti itu adalah sesuatu yang perlu Kastil pelajari. Tapi sampai saat itu, tepat saat kaki Pegito mendarat di tanah, mata Kastil membelalak dengan wajahnya serius. Seketika dengan kecepatan luar biasa, Kastil sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Pukulannya ditarik ke belakang sampai akhirnya tinjunya berada tepat di depan wajah Pegito. Tapi seketika berhenti menghembuskan angin melewati Omni King yang tidak bergeming sedikit pun, dengan Pegito bahkan tidak berkedip sebagai tanggapan. Sekarang ditinggalkan sepenuhnya bingung, Kastil hanya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pegito, kenapa tidak bergerak. Pegito hanya menjawab bahwa dia tidak perlu melakukannya. Sudah Pegito bilang dia tahu banyak hal,
dan dapat membaca pikiran Kastil. Dia tahu Kastil tidak akan menyerang jika Pegito tidak melakukan apapun. Kastil kemudian segera menarik kembali tangannya memegang pergelangan tangannya. Kastil mengerti dan menegaskan tidak ada lagi permainan kali ini. Kastil menyuruhnya membaca pikiran sesukanya, tapi kali ini dia tidak akan berhenti. Dengan senyuman santai, sang dewa kemudian segera melakukan beberapa gerakan melompat mundur. Segera menjauh sambil menatap ke bawah, dia berpikir Kastil mungkin telah menciptakannya. Tapi dia bertanya-tanya apakah Kastil benar-benar tahu apapun tentang dirinya. Yang mengejutkan Kastil, dewa tua itu dibiarkan kehilangan kata-kata karena di langit sebuah formasi energi yang aneh mulai berputar secara melingkar. Dengan Pegito berkata, dia belum pernah melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang dewa tua. Tepat di belakang Omni King sekarang ada energi dewa yang mengingatkan kita pada Zamasu. Tapi di kejauhan, yang satu ini berada pada skala ukuran dan kekuatan yang sama sekali berbeda. Kastil hanya menatap dingin ke depan, tatapannya tidak goyah, hanya mengeluarkan ucapan sederhana. Kastil sontak meremehkan apakah ini benar-benar cara Pegito untuk membuat terkesan seorang dewa tua. Namun, Pegito yang tidak terpengaruh oleh komentar ini dan ejekan dari malaikat agung hanya terus tersenyum sebagai gantinya. Dia mengarahkan jarinya menunjuk langsung ke arah Kastil. Dengan beberapa bola energi yang tampaknya tercipta di belakangnya, Omni King menyuruh Kastil menyimpan komentarnya sampai Kastil bisa melihat apa yang bisa dilakukan dirinya. Mereka akan melihat siapa atau apa yang benar-benar menyedihkan di sini. Seketika seperti hujan 1000 anak panah atas perintah Pegito, energi itu meluncur ke bawah sekaligus dengan kecepatan dan presisi yang mengesankan. Tapi dengan Kastil yang hanya menikmati pemandangan, dia dengan mengancam hanya berdiri teguh menonton saat balok-balok di langit hanya semakin besar saat mereka semakin dekat. Kastil meremehkan, dia melihat waktu Pegito bertarung hanya melawan begitu banyak makhluk lemah telah membuatnya kehilangan pada kenyataan. Dan untuk alasan yang tepat, karena bahkan tanpa perubahan ekspresi dan matanya yang melihat segalanya, malaikat agung itu dengan cara yang paling elegan akan melesat dan meluncur melintasi tanah putih itu seperti sebuah arena seluncur es, menghindari segalanya bergerak bahkan saat mereka akan meledak dan menciptakan tirai asap. Seolah-olah mendengar saja sudah cukup baginya untuk menghindari bahaya. Tapi bahkan saat Kastil menunjukkan dominasi ini, hujan laser energi itu tampaknya tidak pernah berakhir. Dengan sinar baru yang sudah kembali mengejar darah dewa tua tersebut. Tapi tampaknya Kastil memiliki rencana lain dalam pikirannya yang mengubah ekspresinya menjadi kekesalan. Saat dia mengulurkan tangannya dan di atas sana persis seperti Hera, Aries, dan Poseidon sebelumnya, simbol unik miliknya sendiri akan muncul langsung di langit. Dan sebuah keajaiban ilahi akan terjadi. Sebuah perisai raksasa akan muncul dilapisi aura pelindung yang kuat, karena tentu aja pada saat benturan dengan sinar tersebut sama sekali tidak ada yang menembus, bahkan tidak mampu membuatnya bergetar 1 mm pun. Saat semua serangan dianggap tidak berguna di bawah pertahanan yang tampaknya mutlak ini. Tapi saat Kastil mulai tersenyum percaya diri, senyuman itu hilang ketika Pegito tiba dengan tenang tepat di sampingnya. Namun saat Omni King meluncurkan uppercut, itu tampak diabaikan karena dewa tua itu seperti yang diprediksi akan menghindarinya sambil tersenyum. Kastil beritahu jika Pegito berpikir itu benar-benar akan menyentuhnya, Pegito pasti telah membuat kesalahan dengan meremehkannya. Tapi yang mengejutkan, ketika Kastil menyerang balik dengan tendangan menyapu, Pegito menghindar dengan sama sempurnanya, meninggalkan Kastil yang benar-benar terpana karena dia tidak pernah tiba di multiverse-nya sendiri untuk menemukan siapapun yang bahkan secara singkat menyamainya dalam cara apapun. Kastil ungkapkan Pegito mengingatkannya pada Akobel saat masih muda. Lalu Kastil mendarat di tanah sambil tersenyum balik ke arah Pegito, karena tampaknya dia sekarang akan mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang jauh lebih hebat daripada sekedar tes kekuatan sederhana. Sekarang keduanya mengambil beberapa bentuk posisi ofensif di mana Pegito dan Kastil berjongkok dan segera melompat maju bersama di saat yang tepat. Sekarang berhadapan muka Omni King, Pegito akhirnya akan menantang dewa tua Kastil dengan lebih serius. Tapi seketika
Ketika tinju bersentuhan, itu justru adalah Trunks dan Lucifer lagi, karena adegan beralih kembali pada pertempuran di alam panah. Keduanya berteriak sekuat tenaga, memberikan segalanya dalam pertempuran kecil ini, mendorong tingkat kekuatan mereka sejauh yang mereka bisa. Keduanya akhirnya mendekat dan berpikir secara identik saat mereka bergerak menghantamkan siku satu sama lain dengan Lucifer yang menggerutu. Sementara Trunks sampaikan ketika waktunya tepat, Lucifer khawatirkan saja tentang bertahan hidup sampai waktunya tiba. Segera beralih ke pertempuran habis-habisan yang cepat, menghantamkan pukulan dan kaki satu sama lain saat mereka dengan cepat membalas satu sama lain lagi. Semua ini terjadi di sepanjang cakrawala dengan Goku yang menonton di bawah. Sampai dia pun kemudian mengambil beberapa tindakan dengan menempelkan kedua tangannya di posisi tertentu. Sampai dalam sekejap, Goku kemudian melepaskan Kamehameha legendarisnya. Dan melihat laser raksasa itu, Vegeta dan Jiren menyadarinya. Jiren yang seolah menunggu sinyal akan tahu tindakan mereka selanjutnya. Keduanya kemudian melompat langsung ke atas laser itu tepat di tengah penerbangan, seolah-olah itu adalah awan Kinton. Tapi Kamehameha akhirnya disadari di tengah pertempuran oleh Lucifer. Dan tentu aja bertarung dengan Trunks atau tidak, hampir tidak ada kemungkinan dia akan terkena. Lucifer bisa menghindar dengan mudah. Lucifer menyuruh mereka untuk terus membuang waktu dan energinya di saat petarung aslinya bertempur. Tersenyum pada upaya sia-sia mereka sampai sesuatu yang tersembunyi dari Lucifer yang maha tahu akhirnya menarik perhatiannya. Dari atas melompat langsung ke arah Lucifer, Jiren dan Vegeta muncul dengan tinju terkepal dan berteriak sekuat tenaga sampai dengan serangan ganda di waktu yang tepat. Keduanya menghantamkan pukulan tepat di atas kepala Lucifer. Mata Lucifer membelalak dan marah atas tipu daya mereka. Dan di panel berikutnya, sejauh mana serangan mereka benar-benar kuat akan terlihat dengan wajah Lucifer yang sekarang terjepit di kedua sisi seperti jeruk yang diperas, terlempar dengan cepat ke bawah menuju beberapa gunung terdekat. Akhirnya hancur mendarat dengan keras, meninggalkan kedua prajurit untuk berada di samping Trunks. Ketiganya merasa puas dengan diri mereka sendiri, bahkan Jiren yang biasanya tenang tersenyum cukup puas. Dan Vegeta yang sama antusiasnya menegaskan mereka selalu akan memenangkan ini, terutama dengan dua sayan dari garis darah Vegeta di garis depan, yaitu dia dan Trunks. Tapi sebelum Trunks bahkan bisa menjawab, kejutan datang padanya. Yang biasanya percaya diri secara luar biasa kini meringis. Rupanya Trunks ditembak tepat menembus dadanya dalam adegan yang terasa tidak asing, meninggalkan Trunks yang terpaku dan membeku dengan lubang berasap di dadanya. Kekuatan hidup dan energinya tampak memudar setiap detik. Dari bawah sendiri, sebuah siluet gelap yang sendirian akan nampak. Dengan embusan angin yang kuat, sayap hitamnya terlihat. Di sana, Lucifer sampaikan dia punya firasat mereka berempat akan mampu mendorongnya ke batas aslinya. Batas dari seorang Omnidepil. Lucifer sang Omnidepil sekarang menampakkan dirinya dalam bentuk lain. Sekarang, dia memiliki sayap ganda dan dengan baju zirah bersinar yang tidak hanya menyerupai baju zirah Malaikat Agung Goku, tapi semakin menyerupai jenis persenjataan yang sama dari para dewa tua Kastil dan juga Akobel. Dengan bahkan satu berlian merah di bawah matanya persis seperti ayahnya, yaitu Akobel. Kekuatan iblis Omni bagaimanapun juga mungkin lebih merupakan ancaman bagi apa yang disebut keseimbangan kekuatan daripada yang bisa diprediksi oleh Zeus dan juga Aries. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah mereka masih bisa mengalahkan kekuatan puncak Lucifer setelah makhluk di dalam tubuh Trunks dikalahkan? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.